Sebelumnya, teman-teman, saya ingin pantun dulu. Berburu kancil di tengah hutan, kancil didapat di bawah paman. Salam jumpa wahai teman-teman, Assalamualaikum saya ucapkan. Jadi, teman-teman, selamat datang di acara Kata Alumni. Nah, kali ini, sebelum masuk ke acara tersebut, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita melanjutkan obrolan seru kita hari ini, langsung aja kita perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Arda Ardela, Ilmu Tanah IPB Angkatan 54. Jadi, Soilers, kali ini nih, saya bersama salah satu alumni Ilmu Tanah IPB. Beliau menamatkan gelar Sarjana Ilmu Tanah pada tahun 1990. Tapi menariknya nih dalam IPB, jadi kalau angkatan di IPB itu nggak disebutkannya tidak dengan tahun, jadi dengan angkatan berapa gitu. Jadi beliau ini angkatan 23. Siapa sih ya kan? Yaitu ada Arief Budimanta Sebayang atau yang lebih dikenal dengan Arief Budimanta. Beliau adalah seorang politis Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Beliau merupakan anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014 dari fraksi PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. Selain aktif sebagai politis, Pak Arief juga memiliki talenta profesional sebagai dosen dan penulis yang fokus menggumuli bidang ekonomi. Selain itu, Pak Arief Budimanta juga dikenal sebagai penulis buku. Nah, beberapa tulisan yang diterbitkan dalam buku berkaitan dengan minatnya. Antara lain nih, pada tahun 1994, beliau menerbitkan buku yang berjudul Indonesia Masa Kini dan Masa Depan dalam Membangun Kemandirian Indonesia. Di tahun 2003, Community Development di Industri Pertambangan dalam Akses Peran Serta Masyarakat. Di tahun 2004, Pedoman Pengembangan Masyarakat di Industri dan Sumber Daya Mineral. Dan Corporate Social Responsibility, jawaban bagi model pembangunan di Indonesia masa kini. Seperti itu. Mungkin nih ya, udah pada nggak sabar untuk mengetahui kisah atau pengalaman menarik Bapak nih Pak, selama kuliah di jurusan Ilmu Tanah IPB. Termasuk saya juga nggak sabar, penasaran apa sih kisah-kisah menarik serta pengalaman yang udah Bapak pernah alami selama kuliah di Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor. Seperti itu Pak. Jadi dalam acara Kata Alumni ini, jadi acara ini tuh kita berdiskusi nih dengan alumni-alumni Ilmu Tanah yang sukses dalam karirnya seperti itu. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, kami penasaran Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk jurusan Ilmu Tanah seperti itu Pak? Aduh, ini ceritanya panjang banget ya, itu tahun berapa ya selesainya. Setelah dulu kita masih ada tingkat persiapan bersama, saya masuk IPB tahun 86, belum ada penjurusan ketika itu. Ya, kemudian tahun 87 dinyatakan berhak untuk dinyatakan naik kelas gitu, istilahnya dulu naik kelas. Naik kelas. Kemudian di kelas 2 itu atau di tingkat 2 kita diwajibkan untuk milih fakultas dan jurusan gitu. Nah, saya sebenarnya waktu itu ingin masuk ke 2 jurusan. Jurusan pertama itu Ilmu Tanah, yang kedua saya ngambil Sosial Ekonomi gitu. Nah, tapi oleh fakultas nggak boleh, nah sehingga kemudian saya memutuskan untuk masuk Ilmu Tanah. Tapi ini juga agak melenceng dari awal cita-cita saya masuk IPB itu, karena dulu saya masuk IPB itu pengen masuknya Fakultas Peternakan sebenarnya, karena cita-cita saya masuk peternakan, kemudian jadi peternak yang sukses lah gitu ya, mengembala sapi gitu. Tapi mungkin karena pergaulan selama di Bogor, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Ilmu Tanah. Itu juga
karena beberapa nilai. Dulu persyaratannya kan ada itu minimal kimia, fisika, itu B untuk masuk ke jurusan ilmu tanah. Dan waktu itu di Fakultas Pertanian, ilmu tanah itu adalah salah satu jurusan yang sangat favorit ya, sangat favorit, peminatnya sangat banyak, sehingga kompetisinya tinggi ya. Nah, saya bersyukur bisa masuk jurusan ilmu tanah pada waktu itu ya waktu itu juga nggak ngerti juga ya mau ngapain gitu di jurusan ilmu tanah. Pokoknya pada waktu itu merasa ya kalau masuk ilmu tanah berarti masuk kepada sekelompok mahasiswa yang keren lah gitu di IPB gitu, karena ini peminatnya banyak gitu di jurusan ini gitu. Kira-kira gitu dulu, sederhananya seperti itu. Iya, dulu juga kalau untuk populasi ya Pak, setahu saya tuh pria dan wanita lebih banyak pria ya Pak ya dulu, karena kalau sekarang tuh berbanding terbalik Pak. Kalau untuk sekarang wanita nih Pak yang banyak banget, hampir setengah lebih itu wanita Pak. Ya. Sedangkan ya yang kita tahu bersama ya Pak, di dalam ilmu tanah praktikumnya kan lapang, selalu naik gunung, bikin profil tanah dan sebagainya. Nah, kami juga penasaran nih Pak, bagaimana sih kehidupan di kampus selama Bapak di ilmu tanah, entah itu dari organisasinya. Kayak dulu tuh Bapak selama di kampus tuh ikut organisasi apa sih Pak, sampai bisa sesukses yang sekarang? Waktu itu di kampus ya ikut organisasi yang ada di kampus ya. Yang pertama tentu di ekstrakurikulernya saya aktif di Cinta Alam. Kemudian di dalam kampus sendiri saya lebih banyak aktif di fakultas sebenarnya. Ya, di fakultas baik itu di Senat Mahasiswa atau kemudian di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi SMPT pada waktu itu namanya, karena pada masa akhir-akhir perkuliahan kami pada waktu itu angkatan saya itu diperbolehkan lagi kemudian ada organisasi mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi yang sebelumnya tidak boleh. Jadi ya itu aktif di Senat Mahasiswa, kemudian di Badan Perwakilan Mahasiswa. Di Badan Perwakilan Mahasiswa waktu itu bareng-bareng tuh sama dosen kalian sekarang tuh, bekas dekan sebelumnya Pak Ernan. Ya, saya kan beda 2 tahun secara angkatan lebih muda dari Pak Ernan, tapi kita pernah sama-sama dulu di masa akhir tugas. Pak Ernan dulu pernah juga jadi ketua senat di fakultas gitu ya. Jadi fakultas di IPB itu dulu mahasiswa-mahasiswanya ya dari jurusan tanah tuh kalau di organisasi kemahasiswaan memegang peranan yang strategik ya. Waktu angkatan saya itu setahu saya sih ya ada Ernan misalnya ketua senat, kemudian di angkatan saya sendiri di 23 waktu itu ada Farid ya. Farid itu sama-sama satu angkatan sama saya, sama-sama satu kos malahan di Taman Malabar waktu itu, di berenang siang ya di Taman Malabar. Nah itu kemudian menjadi ketua senat mahasiswa perguruan tinggi, ketua SMPT, sekjen SMPT kita pilih waktu itu beliau tahun 90. Jadi itu aktivitas saya memang lebih banyak di fakultas, kemudian di tingkat universitas di mahasiswa pecinta alam dan di senat mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan di HMIT ya teman-teman yang lainnya yang aktif ya kita saling support lah ya, saling membantu, saling mendukung gitu. Ada yang meningkatkan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan, kemudian ada yang membangun jaringan di luar jurusan gitu, tapi tetap supporting each other. Ya, karena sekarang tuh zamannya kolaborasi ya Pak, ya. Karena kita sekarang udah nggak bisa sendiri, kita kolaborasi, saling melengkapi ya Pak ya. Cukup menarik Pak terkait organisasi yang telah Bapak pernah
ikuti di kampus. Nah, untuk organisasi di pasca kampus, teman-teman di sini saya cukup menarik banget karena organisasi yang pernah Pak Arief pegang yaitu ada pada tahun 2005 sampai 2010 beliau menjabat sebagai ketua DPP PDI Perjuangan. Lalu di 2008 sampai sekarang sebagai Direktur Eksklusif Megawati Institute. 2007 sampai 2012 Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia. Tahun 2013 sampai 2016 sebagai Ketua Departemen Ekonomi KAHMI. Lalu pernah juga menjabat sebagai Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Dewan Penasihat PP Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Standing Committee of International Parliament Union, pendiri dan senior advisor Indonesia Center for Sustainable Development, pengurus pusat himpunan alumni Institut Pertanian Bogor, dan anggota Global Development Network. Nah, berikut organisasi pasca kampus yang Pak Arief pernah jabat. Nah, kami ingin tahu nih Pak, bagaimana sih ceritanya setelah dari kampus lulus lalu dapat menjabat di berbagai organisasi tersebut, Pak? Ya, pertama ya seperti orang biasanya lulus cari kerja, ya, agar kemudian saya sebelum lulus waktu itu udah bekerja ya, udah dapat kesempatan bekerja sebagai sempat jadi wartawan, kemudian jadi konsultan gitu. Nah, tentu bekal di perguruan tinggi dengan organisasi itu juga membantu dalam mengembangkan jejaring di luar kehidupan kampus ketika kita sudah selesai berkuliah gitu ya. Karena selama di kampus kan kita bukan hanya bergaul dengan teman-teman di IPB saja ya, misalnya nih contoh waktu saya mahasiswa pencinta alam ada Gladian itu pertemuan mahasiswa pencinta alam di tingkat nasional. Nah, kami waktu itu diutus juga oleh kampus untuk sebagai utusan kampus ikut dalam pertemuan mahasiswa pencinta alam nasional tersebut. Kemudian pernah juga diutus oleh kampus untuk mengikuti satu istilahnya training kepemimpinan kemahasiswaan penataran lah zaman dulu namanya, yang diadakan oleh kantor Menpora pada waktu itu tahun 90 kalau nggak salah saya, dan itu pesertanya mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari seluruh organisasi mahasiswa juga gitu. Nah, di situ juga tempat berinteraksi dengan berbagai macam teman-teman, baik dari perguruan tinggi, dari UGM, dari UI, dari Unpad misalnya, tapi juga dari organisasi kemahasiswaan yang lain, ya, HMI, PMII, GMNI, GMKI gitu. Nah, itu yang mungkin membuat pergaulan semakin meluas, kemudian secara perlahan-lahan dipercaya untuk jadi pengurus. Tapi itu extra activity ya sebenarnya ya, dalam rangka bergaul gitu. Tapi yang paling utama ya kerja untuk mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada waktu di kampus. Nah, jadi teman-teman nih dari cerita Pak Arief, di saat kita di kampus nih, kita jangan bergaul sama lingkungan kampus itu aja. Jadi kita kuliah di IPB, jangan kita sama IPB aja. Maksudnya kita juga harus membangun relasi, mencari teman yang di luar kampus dari berbagai kegiatan, entah kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah, lalu untuk bagaimana sih Pak lulusan ilmu tanah ini dapat bersaing di dunia kerja menurut Bapak? Jadi gini ya, kalau menurut pandangan saya ini mengalami satu proses sekolah
mulai dari di IPB, kemudian saya melanjutkan di Universitas Indonesia, program pasca sarjana saya, master dan doktor saya selesaikan di Universitas Indonesia, dan itu bidangnya jauh berbeda dengan di ilmu tanah gitu ya. Di S2 saya belajar masuk ke sekolah ilmu lingkungan, School of Environmental Science. Nah, saya mengambil keminatan ya dalam menyusun skripsi ataupun tesis pada waktu itu bidang environmental economics, khususnya akuntansi sumber daya alam. Jadi natural resource accounting. Kemudian S3 saya ngambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI. Tapi saya merasa sangat terbantu ya ketika seluruh proses perkuliahan baik di S dan di S3 itu sangat terbantu dengan proses perkuliahan S1 di IPB. Kenapa? Satu, waktu tingkat 1 kita diajarin, saya nggak tahu ya sekarang ada apa enggak, saya masih ingat betul dulu ada landasan matematika gitu. Kemudian kita juga belajar ilmu-ilmu dasar ya, biologi, kemudian kimia, matematika itu sendiri, matematika 1, matematika 2, kalkulus, terus ada rancangan percobaan, terus kita belajar juga ekonomi makro, ekonomi mikro, mengantar ilmu pertanian, belajar mengenai dasar-dasar agronomi, ilmu hama penyakit tanaman, selain dasar-dasar ilmu tanah ya. Kita juga belajar, beserta juga ilmu sosial juga belajar, sosiologi pedesaan ya. Jadi sejak awal saya merasa IPB itu memberikan satu konstruksi mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara secara logik. Ya, pertama itu secara logik, kemudian yang kedua berpikir secara holistik. Jadi intinya bahwa perkuliahan di Institut Pertanian Bogor itu saya merasa bahwa memberikan bekal kepada siapa saja yang belajar di sekolahnya untuk belajar apa yang disebut ilmu kehidupan atau system thinking. Jadi kita lebih cepat untuk dapat mengenali problematika ketika kemudian bekerja, misalnya di lapangan apapun, baik di lapangan yang terkait dengan ilmu tanah ataupun sumber daya lahan, ataupun di luar itu, misalnya sekarang di bidang tugas misalnya yang diberikan kepada kami sekarang ini sebagai staf khusus presiden ya di bidang ekonomi. Tentu yang harus menjadi dasar kita dalam bekerja tentu mengenali problem dengan cepat ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali problem ya, tentu bagaimana cara menyelesaikannya, gimana kita cara menyelesaikan. Jadi itu sama sebenarnya dengan kita misalnya belajar, saya nggak tahu misalnya Arda kan belajar penginderaan jauh ya, kan ada penginderaan jauh, ada kartografi. Di kartografi kita melihat misalnya atas dasar perbedaan warna dari sebuah peta gitu. Kalau hijau warna ini artinya apa, merah artinya apa, kuning artinya apa gitu kan. Kira-kira kan mungkin seperti itu, kita melihat sebarannya, yang warna hijau seberapa luas, yang warna kuning seberapa luas. Nah itu sebenarnya adalah sebuah pengantar cara berpikir bagi kita untuk pertama memahami masalah. Kemudian yang kedua, seberapa besar ataupun seberapa kecil masalah itu. Nah, setelah kita mengenali masalah, tentu kita harus menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik, yang dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana dulu, yang gitu ya, paling sederhana, yang paling mudah dulu, gitu misalnya, atau yang luasannya yang paling kecil tapi memiliki impact yang paling besar misalnya, sehingga kemudian kita selesaikan dulu persoalan kecil tapi memiliki impact yang paling besar. Jadi itu ya Arda. Jadi intinya IPB, kemudian departemen ataupun
jurusan memberikan bekal kepada kita apa yang kita sebut dengan sistem thinking, analytical thinking, serta problem solving. Karena kalau misalnya kita di ilmu tanah, misalnya di bidang saya dulu di kimia tanah dan kesuburan tanah, kita udah ambil sampel tanah misalnya, tentu setelah sampel kan kita analisis tingkat kesuburan tanah berdasarkan unsur-unsur kimia yang ada. Oh, dia kekurangan natrium, dia kekurangan kalium, dia kekurangan fosfor misalnya. Dan untuk itu seberapa dosis yang cocok untuk diberikan supaya tanaman itu bisa tumbuh bagus, kemudian bisa panennya bagus, buahnya baik gitu. Nah, itu kan ada ilmunya semua ya. Jadi di sekolahan menurut pandangan saya itu yang diajarkan ya, mengenali masalah, cara-cara menyelesaikannya, serta bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itu. Cukup menarik sekali Pak atas pelajaran atau yang telah didapatkan dari ilmu tanah yang berpengaruh dalam karir Bapak. Ternyata banyak banget dari entah proses penyelesaian masalah dan sebagainya. Nah, kami pesan apa Pak untuk mahasiswa ilmu tanah saat ini supaya bisa sesemangat Bapak dalam mengejar cita-cita? Yang pertama harus tekun ya. Kita harus tekun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa ya setidaknya kita memiliki proyeksi tentang masa depan kita ya, masa depan kita sendiri. Tetapi yang paling penting lagi itu adalah di luar masa depan kita sendiri, tapi kita juga harus punya proyeksi tentang masa depan bangsa. Apa kontribusi yang bisa saya sumbangkan dengan karir yang ingin saya bangun misalnya untuk bangsa ke depan. Karena kalau kita tekun, proyeksi kita tekunin juga dengan bagus, automatically kan masa depan bangsa juga terbangun bagus. Nah, itu yang pertama ya. Jangan pernah putus asa menurut pandangan saya. Jadi saya sendiri bukan tidak terlalu cemerlang dalam bersekolah gitu, biasa-biasa aja IP-nya gitu ya. Tetapi ya semangat aja terus, kita nggak perlu putus asa, jangan istilahnya itu jangan lemes gitu kalau misalnya dapat nilainya jelek ya, berupaya, kalau jelek ya berupaya belajar yang lebih bagus. Tapi selain ketekunan juga perlu membangun relasi ya, bergaul dengan banyak teman-teman yang lain, karena masa-masa mahasiswa di tingkat sarjana itu dalam kehidupan hanya satu kali, nggak bisa berulang dua kali. Jadi kita juga harus menikmati kehidupan kita sebagai mahasiswa. Itu aja kalau saya sih begitu aja. Kalau tanya pesannya apa ya itu. Baik, tuh. Jadi teman-teman, pesan dari Pak Arief, tekun ya kan, bangun relasi, karena kita tuh sekarang zamannya berkolaborasi, kita nggak bisa sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk HMIT dalam acara Kata Alumni ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kami dapat dari Bapak, dari pengalaman-pengalamannya yang bisa kami jadikan sebagai bensin nih Pak, bensin untuk terus melaju menggapai cita-cita seperti itu Pak. Nah, mungkin sebelum berakhirnya acara Kata Alumni hari ini akan ada kenang-kenangan nih Pak dari HMIT. Nah, untuk kenang-kenangannya nanti akan dikirim melalui sekretaris Pak Arief ya Pak, yang akan dikirim oleh Syadin, seperti itu.
Apakah ada tanggapan dari teman-teman dari Andi Utari, Heti, Syadin, dan Ramadhani? Baik, Assalamualaikum Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Insya Allah diskusi kita pada siang hari ini nanti akan diposting di YouTube Hamita IPB Pak. Dan juga pasti nanti akan di-share ke grup-grup alumni Tanah IPB dan mahasiswa Tanah secara khusus dan mahasiswa secara umum Pak. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah nanti kenang-kenangannya akan kami kirim ke kantor Bapak ya. Nanti alamatnya akan kami minta ke status Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Mungkin ada sesi foto, Arda, teman-teman bisa aktifkan kameranya. Baik, terima kasih Dani atas tanggapannya. Sekarang akan dilakukan sesi foto yang akan dipimpin oleh Heti Novita Agus. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Dah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.